Oke, selanjutnya adalah definisi limit kiri dan limit kanan ya. Kita mulai dari limit kiri. Jadi saya punya X menuju C dari arah kiri atau dari arah bilangan yang lebih kecil dari C, maka limit tersebut disebut limit kiri. Notasinya adalah limit X menuju C negatif ya. Karena lebih kecil kan, berarti arah negatif ya. Fx. Selanjutnya adalah limit kanan. Jika X menuju C dari arah kanan, arah bilangan yang lebih besar dari C, maka limit tersebut disebut adalah limit kanan. Notasinya limit X menuju C positif arah kanan, Fx. Sifat-sifat limit kiri dan kanan, misalkan saya punya limit kanannya itu sama dengan L dan limit kirinya sama dengan L, maka nilai limitnya, jika dan hanya jika nilai limitnya sama dengan L. Ya. Lalu jika saya punya limit kanan itu tidak sama dengan limit kiri, maka saya punya limit X menuju C Fx-nya itu tidak ada. Ya. Nah, perhatikan contohnya. Ini contoh yang tadi, fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Tentukan limitnya ya, untuk x menuju 2 dari fungsi fx tersebut. Kalau kita lihat grafiknya, ini yang tadi, dia akan bolong di 2,4 ya, ini bolong. Ya, karena ketika angka mas 2 itu kan tidak ada. Sehingga kalau kita zoom bagian yang dekat bolongnya, maka saya punya F2-nya, tadi kan sudah dihitung, itu undefined, tidak terdefinisi. Lalu kita hitung limit kirinya. Kalau saya bergerak dari sebelah kiri, ini menuju ke angka 4. Ya. Kalau saya bergerak dari sebelah kanan, ini dia menuju ke angka 4 juga. Kalau dari kiri 4, dari kanan juga 4, maka limitnya itu adalah 4. Ya, gitu. Jadi saya punya limit X menuju 2 dari fungsi Fx ini adalah 4. Oke. Selanjutnya, saya punya fungsi Fx. Ya. Ini jadi fungsi banyak aturan, ini ada dua aturan. Aturan yang pertama nilainya adalah 1 untuk X lebih kecil dari 2, lebih kecil sama dengan 2. Lalu dia aturan kedua, nilainya X untuk X lebih besar dari 2. Nah, tentukan limitnya. Nah, untuk mudahnya ya kita gambarkan. Oh, gambarnya adalah seperti ini. Untuk ya, X-nya lebih kecil dari 2, dia nilainya konstan 1, seperti ini. Ya, yang hijau ini. Okay. Lalu untuk fungsi yang kedua, aturan kedua itu dia nilainya adalah X untuk X yang lebih besar dari 2. Nah, ini adalah garis X ya. Namun 2-nya tidak ikut. Jadi ketika di 2 dia bolong. Gitu. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi kalau kita zoom ya di bagian tadi. Nah, jadi saya punya F2. Nah, ketika 2, mana yang sama dengan? Oh, ketika X sama dengan 2, berarti dia nilainya adalah 1. Ya. Lalu sekarang dari sebelah kiri. Limit Fx untuk X menuju 2 dari kiri, Fx. Mana fungsi yang dari sebelah kiri 2? Oh, fungsi yang atas. Berarti limit X menuju 2 dari kiri itu fungsi 1. Maka nilai limitnya adalah 1. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Fungsi yang sebelah kanan itu adalah fungsi X. Jadi saya punya limit X menuju 2 dari kanan, itu hasilnya adalah X. X-nya kita ganti dengan 2. Maka nilai limitnya adalah 2. Kalau kita lihat, dari kiri itu 1, dari kanan nilainya 2. Maka tidak ada titik temu. Maka limitnya itu tidak ada. Karena tidak ada titik temu yang sama. Oke, gitu. Nah, saya punya sifat limit. Jadi misalkan N itu adalah bilangan asli, lalu K itu adalah suatu konstanta. Saya punya limit untuk Fx itu nilainya L, limit dari Gx nilainya G. Ya. Ini nilai limitnya ada dan berhingga. Ya, gitu. Maka saya punya sifat yang pertama, limit dari K hasilnya adalah K. Limit dari X hasilnya adalah C. Limit K dikalikan Fx itu hasilnya adalah K kali L. Sedangkan limit penjumlahan, maka hasilnya adalah L tambah G. Begitu pula dengan pengurangan ya. Jadi saya punya L kurangi G. Kalau perkalian juga prinsipnya sama ya. Jadi saya punya L dikalikan G. Lalu untuk pembagian juga sama. Ini hasilnya adalah L per G.
di mana G itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau 0 kan mengakibatkan nilai undefined, tidak terdefinisi. Lalu kalau saya pangkatkan juga sama, jadi L pangkat N. Kalau saya akarkan juga akar N dari L. Nah, perhatikan ini berlaku apabila L-nya positif untuk N-nya genap ya. Jadi akar dari negatif kan biasanya tidak ada ya. Undefined. Okay. Nah, teorema substitusi limit. Jadi saya punya fx itu adalah fungsi polinom atau fungsi rasional. Maka limit x menuju c untuk fx itu sama dengan fc ya, bila mana fc-nya terdefinisi. Nah, ini kasus rasional berarti di mana penyebutnya itu tidak 0 ya. Karena kalau penyebut 0 kan dia undefined, tidak terdefinisi. Jadi tidak bisa kita lakukan substitusi. Oke. Nah, sifat selanjutnya adalah sifat apit limit ya, prinsip apit. Misalkan fx-nya lebih kecil sama dengan gx, lebih kecil sama dengan hx. Lalu untuk x di sekitaran C, maka limit x menuju C, fx itu L, begitu pula dengan limit dari hx, ini L, maka yang diapitnya juga akan bernilai L. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Nah, limit x menuju 1 untuk 3x plus 5, ini berapa? Ini, kita berbeda ya. Oke, salah soal. Ini adalah limit x menuju 1 dari 5x dikurangi 2020. Nah, soalnya harusnya itu. Oke. Ini kita bisa, ini adalah fungsi polinom. Berarti kita bisa lakukan substitusi langsung. Nah, substitusi langsung. Jadi x-nya diganti dengan 1, maka kita dapat negatif 2015. Oke. Nah, bagaimana untuk yang seperti ini? Menghitung limitnya. Kalau tadi kan digambarkan, didekati. Nah, ini tadi kan bentuknya 0 per 0 ya. Untuk x kuadrat min 4 dibagi x min 2, 0 per 0. Karena 0 per 0 berarti kita bisa faktorkan. Nah, ini adalah faktornya. Yang atas itu x plus 2 dikalikan x min 2 di bawah x min 2. Ini sama-sama orangnya x min 2. Bisa kita coret. Tersisa tinggal x plus 2. Oke. Nah, ini sudah polinom. Polinom berarti kita substitusikan. Tinggal Anda ganti, maka didapatlah hasilnya adalah 4. Ya. Nah, sifat ke-6 ini juga kalau Anda masukkan ya, limit x menuju 4, x min 4 dibagi akar x min 2. Ya. Ini kalau Anda masukkan 0 per 0, artinya bisa difaktorkan atau dikalikan dengan sekawan. Oh, oke, ini kita kalikan dengan sekawan. Ya, kalikan sekawan, sekawannya adalah akar x plus 2. Nah, kalikan yang bawah, ini hasilnya jadi x min 4. Sama dengan yang atas, maka bisa kita coret. Tersisa tinggal sekawannya, ya, akar x plus 2. Anda masukkan, ya, ini sudah polinom, maka hasilnya adalah 4. Nah, contoh selanjutnya itu untuk limit apit ya. Nah, bagaimana ini? Limit x menuju 1, x min 1 kuadrat dikalikan sinus 1 per x min 1. Nah, saya punya fungsi dari x min 1 kuadrat, ini hasilnya positif atau 0 ya, karena fungsi kuadrat itu nilainya positif atau 0, atau biasanya disebut tak negatif. Oke. Nah, biasanya bilangan cacah gitu ya. Nah, kemudian kalau kita hitung limit x menuju 1 dari 1 negatif x min 1 kuadrat, ini limitnya kan 0 ya. Kalau kita hitung limitnya untuk x min 1 kuadrat, ini fungsi polinom lagi, hasilnya juga 0. Lalu sinus itu kan maksimum, nilai paling tinggi sinus itu adalah 1. Paling kecil itu negatif 1, berarti range-nya dari negatif 1 sampai 1. Jadi saya punya fungsi sinus apapun di dalamnya 1 per x min 1, dia nilainya antara minus 1 sampai 1. Nah, sekarang semua ini kita kalikan dengan yang oranye ya. Kalau dikalikan dengan yang oranye kan tak negatif, berarti tidak ada perubahan tanda ya, tetap. Oke, semua kita kalikan, tandanya tetap ya. Tandanya lebih kecil sama dengan, oke, ini juga saya kalikan. Nah, ini adalah hasil kalinya. Ya. Nah, sekarang kalau kita buat limitnya,
semua ini saya limitkan. Nah, limit yang biru ini tadi sudah dihitung, itu hasilnya adalah 0. Oke, limit yang kuning juga sudah dihitung, hasilnya 0. Maka limit x menuju 1 untuk x min 1 kuadrat sinus 1 per x min 1 ini nilainya antara 0 dan 0. Ya pasti 0. Gitu, ya. Oke. Nah, sekarang coba Anda kerjakan latihannya ya. Coba gambarkan dulu. Karena untuk lebih jelasnya digambarkan. Lalu Anda hitung latihan ini. Dan yang latihan kedua, tolong dihitung menggunakan sifat-sifat limitnya ya. Oke, sekian untuk bagian limit ya. Level up untuk level limit. Oke, sekian untuk video kali ini.